Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Di sini saya dan juga teman saya yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Farudin Yusuf Ansori dan juga teman saya ini yang satu kelompok dengan saya, yaitu Nadia Ayu, akan mempresentasikan yaitu materi tentang sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, di sini pendidikan jarak jauh itu merupakan bentuk pendidikan yang memberikan kesempatan kepada pembelajarnya untuk belajar secara terpisah dari pengajarnya atau uh, long distance relationship atau apa ya, LDR bahasa gaulnya. Nah, pembelajaran jarak jauh sebagai metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk belajar secara terpisah dari kegiatan mengajar belajar mengajar, sehingga komunikasi antara pembelajar dan pengajar harus dilakukan dengan bantuan media seperti media cetak, elektronik, mekanis, dan peralatan lainnya. Batasan yang menonjol dari MOR itu adalah terpisahnya pembelajar dan pengajar dalam proses pembelajaran dan digunakannya media untuk komunikasi antara pembelajar dan pengajar. Jadi, pembelajaran sistem jarak jauh ini lebih mementingkan suatu komunikasi dari pengajar dan juga para siswa yang belajar dengan media-media yang ada, terutama media yang sudah sangat maju seperti ini. Nah, untuk rumusan masalah dari materi ini yaitu apa pengertian sistem belajar jarak jauh. Yang kedua, bagaimana prinsip pendidikan sistem pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, bagaimana kelebihan dan kelemahan pembelajaran jarak jauh. Lalu yang keempat, apa saja media pembelajaran jarak jauh ini yang mendukung sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk tujuan dari masalah yang akan kita bahas yaitu mengetahui pengertian belajar jarak jauh. Yang kedua, mengetahui prinsip pendidikan dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, mengetahui penggunaan media pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pembelajaran sistem pembelajaran jarak jauh. Apa itu sebenarnya pembelajaran jarak jauh atau daring? Nah, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran dan di sini para pelajar dan juga pengajar bekerja atau beraktivitas secara terpisah. Pelajar dan juga pengajar disatukan melalui interaksi antara pelajar dan pengajar. Interaksi ini melalui apa? Ya, melalui suatu media-media yang sudah ada pada masa kini. Pendidikan jarak jauh itu merupakan bentuk pendidikan yang memberikan kesempatan kepada pembelajarnya atau pelajarnya untuk belajar secara terpisah dari pengajarnya. Atau bisa dibilang tidak di dalam suatu satu lokasi ataupun suatu tempat yang dinamakan seperti sekolah dan lain-lain. Nah, pembelajaran jarak jauh adalah belajar yang direncanakan di tempat lain atau di luar tempatnya mengajar. Oleh karena itu, diperlukan teknik-teknik khusus dalam mendesain materi pembelajaran. Teknik-teknik khusus pembelajaran, metodologi khusus, komunikasi melalui berbagai media, dan penataan organisasi serta administrasi yang khusus pula. Proses pembelajarannya biasanya dilakukan dengan mengirimkan berbagai materi pembelajaran dan informasi dalam bentuk cetakan, buku, CD-ROM, atau video langsung ke alamat pelajar atau di grup WhatsApp misal atau di share di Google Classroom. Nah, mungkin seperti itu. Yang B, prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh. Di sini ada 6 prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh.
Yang pertama, prinsip kemandirian. Yang kedua, prinsip keluasan. Yang ketiga, prinsip keterkinian. Yang keempat, prinsip kesesuaian. Yang kelima, prinsip mobilitas. Yang keenam, prinsip efisiensi. Dari masing-masing prinsip ini dapat kita pelajari dari makalah tersebut. Yang C, kelemahan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh. Salah satunya kelebihan pembelajaran jarak jauh ialah tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat di mana saja kalau diperlukan. Dan masih banyak lagi kelebihan pembelajaran jarak jauh. Terus ada juga kekurangan atau kelemahan sistem belajar jarak jauh, yaitu yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Dan kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya nilai dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Dan masih banyak lagi. Itu salah satu kelebihan dan kekurangan dari sistem belajar jarak jauh. Dan di sini ada juga media penunjang pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu adalah salah satu penunjang pembelajaran jarak jauh karena dari grup WhatsApp merupakan jalan alternatif untuk berkomunikasi lewat keunggulan media WhatsApp yang tersedia seperti lewat voice note, share link, share dokumen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada juga Classroom. Classroom ini banyak juga digunakan oleh mahasiswa, siswa, atau peserta didik. Kemudian yang ketiga ada Google Meet dan Zoom Meeting, salah satu media penunjang belajar untuk tatap muka virtual yang dengan men-share link yang dibuat oleh host atau server dan para pelajar dapat mengikuti meeting lewat link tersebut. Dan kedua aplikasi ini mempunyai banyak keunggulan, yaitu adanya meeting virtual, para pelajar dan pengajar mampu berinteraksi dengan baik dan menyampaikan materi dan penyampaian materinya bisa diterima dan dipahami oleh pelajar dengan sangat baik. Dan ada juga kekurangan dari aplikasi ini untuk memerlukan pengeluaran kuota internet yang besar dan tergantung dengan lokasi maupun faktor dari jaringan pribadi masing-masing pelajar atau pengajar. Ya mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.